sekarang kemenangan darimu. Tuhan, kami kagum, hormat, Kau layak dipuji dan disembah. Begitu luar biasanya Engkau bekerja lewat hidup kami, lewat gerejamu. Kami boleh mendengar setiap hari ada pertobatan terjadi. Semuanya oleh karena Tuhan, oleh karena anugerah-Mu. Karena Engkau tidak menghendaki satu orang pun binasa. Kami melihat kegerakan demi kegerakan terjadi di setiap pelayanan kami. Kami kagum Tuhan, kami hormat. Kami terus menyediakan hidup kami menjadi kirbat-Mu, menjadi bait-Mu Tuhan. Supaya Engkau leluasa bekerja atas hidup kami untuk menyatakan kemuliaan-Mu. Menghadirkan kerajaan Allah, mengalirkan kehidupan. Kami percaya untuk setiap apapun yang kami lakukan tidak pernah sia-sia. Kami akan melihat perbuatan yang besar Tuhan terjadi. Bukankah Engkau berfirman pada hari-hari terakhir, Engkau akan melakukan perbuatan yang dahsyat yang tidak pernah Engkau lakukan Tuhan. Kami rindu melihat, kami rindu mengalaminya Tuhan. Perbuatan dahsyat Tuhan. Setiap kami pergi memberitakan Injil, kami melihat tanda-tanda dan mujizat-Mu nyata. Kami melihat pertobatan-Mu nyata, untuk pertobatan orang-orang yang belum percaya nyata lewat Roh-Mu yang kudus Tuhan. Terima kasih terus buat kami semakin tajam mendengar arahan-Mu. Karena kami tahu kami tidak sedang mengerjakan proyek kami, tidak sedang mengerjakan agenda kami, bahkan ambisi kami Tuhan. Tapi kami sedang melakukan kehendak-Mu, sedang menyelesaikan agenda-Mu. Sampai setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Terus kobarkan api kebangunan rohani pada setiap kami. Mungkin kami tidak bisa pergi ke desa-desa, tapi buat roh kami terus berdoa, menopang saudara-saudara kami yang pergi. Dan kami percaya ketika kami sepakat, apa yang kami ikat di bumi terikat di surga, apa yang kami lepaskan di bumi terlepas di surga. Biarlah kemenangan setiap pelayanan Tuhan menjadi kemenangan kami bersama. Karena nama Tuhan harus ditinggikan, nama Tuhan harus dimuliakan di seluruh bumi ini. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami bersyukur Engkau kumpulkan kami di tempat ini. Kami terus rindu diperlengkapi oleh Tuhan. Kami semakin mengerti Tuhan, kami rindu untuk hidup kami semakin ilahi, bukan semakin merosot. Mungkin ada banyak persoalan, masalah, tekanan yang begitu berat. Tapi firman-Mu berkata bahwa kami harus semakin ilahi, semakin kuat berjalan di Sion. Kami tidak menjadi letih, lesu, lemah, bahkan putus asa, kompromi dengan dunia dan hilang daripada panggilan Tuhan. Tapi apapun yang kami alami, seberat apapun tekanan yang kami alami, kami terus maju bersama dengan Tuhan, terus menghampiri tatah-Mu Tuhan, karena mercy and grace itu yang memberikan kami pertolongan tepat waktu, dan kami keluar menjadi pemenang, supaya kami boleh memberikan kemenangan bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa supaya roh hikmat dan wahyu Roh Kudus menolong kami untuk mengerti kebenaran firman Tuhan. Karena tanpa Roh-Mu kami tidak pernah bisa mengerti firman-Mu Tuhan. Kami rindu sekali tanda-tanda mujizat menyertai, yang sakit disembuhkan, yang letih lesu dibangkitkan. Oh, yang berbeban berat Tuhan mulai mengalami kelegaan di dalam Tuhan. Kami berdoa juga sepanjang firman Tuhan, nama Engkau ditinggikan dan dimuliakan. Ambil alih hidup hamba-Mu dan biarlah Tuhan yang berfirman. Di dalam nama Yesus kami mau serahkan pemberitaan firman Tuhan pagi hari ini. Bagi semua orang yang percaya katakan sama-sama. Amin. Shalom. Bapak Ibu mohon maaf ini 3 kali berturut-turut ketemu dengan saya ya. Mulai dari Sumedang, kemarin saya bawa firman, sekarang lagi bawa firman. Gak apa-apa, amin. Karena memang saya harus perlengkapi tanggal 17 Oktober sampai 3 November saya akan pergi ke Singapura ya. Untuk melayani saudara-saudara kita di Singapura. Jadi saya tidak ketemu saudara ya, nanti sebulan ini saudara akan ketemu dengan saya sekali ini. Jadi saya rindu supaya memperlengkapi saudara sebelum saya pergi ke Singapura. Saya percaya Bapak Ibu kita melihat bagaimana kegerakan semakin besar ya. Sekalipun dunia semakin kelam, katakan bahwa yang jahat semakin jahat, tapi yang kudus semakin kudus. Tuhan katakan bahwa Tuhan semakin mencurahkan rohnya besar-besaran
di akhir zaman ini. Jadi kita bersyukur Tuhan perlihatkan bagaimana pelayanan di tempat ini terus Tuhan sertai. Amin ya. Kita melihat setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku, ada progres di setiap pelayanan. Saya sangat kagum, sangat hormat dengan Tuhan karena semuanya dari Dia, untuk Dia, bagi Dia. Amin. Bukan karena seseorang, bukan karena sesuatu, tapi semuanya karena anugerahnya. Amin. Nah, Bapak Ibu, bulan ini Penatua sudah sampaikan kemarin di pesan Penatua. Jadi 1 bulan ini kita belajar bagaimana kita ditetapkan Tuhan menjadi kepala dan bukan ekor. Ini sebenarnya firman Tuhan yang sering kita dengar hampir setiap tahun. Maka itu saya minta supaya Tuhan wahyukan ya, supaya kita mengerti dengan jelas apa itu artinya Bapak Ibu ya. Jadi hari ini topiknya adalah menjadi kepala dan bukan ekor. Saya percaya kalau saya tanya kepada saudara, sekalipun saudara mungkin sudah sepuh gitu ya. Kalau saya tanya mau jadi kepala atau jadi ekor, pasti semuanya pengen jadi kepala, betul nggak? Ya betul Tante. Kalau saya tanya mau jadi kepala atau jadi ekor, ya saya pengennya jadi kepala sih. Karena memang di image kita, di pikiran kita, diimajinasikan kita bahwa ekor itu selalu menjadi sesuatu yang korban, begitu ya. Selalu disuruh ya, karena kita pikir kepala ini yang jadi pemimpin, betul? Ya, jadi semua orang pasti ya, kalau ditanya pasti ingin menjadi kepala, saudara ya. Dan saudara tahu bahwa orang dunia ini juga semuanya kalau ditanya ingin jadi kepala. Bahkan orang dunia, saudara, dia buat sedemikian rupa ya, cara-cara yang tidak halal sekalipun supaya menjadi kepala, betul? Ya. Nah, kita belajar bahwa kita nggak perlu kerja keras, kita nggak perlu dengan kekuatan kita untuk kita menjadi kepala. Tapi kita mau dengar janji Tuhan hari ini ya. Kita buka dari Ulangan 28 ayat yang ke-13. Kita akan baca sama-sama ya. Ulangan 28 ayat yang ke-13. 1, 2, 3. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan, saya rindu saudara betul-betul mengerti ya firman ini. Dikatakan Tuhan akan mengangkat engkau. Ya, saudara, engkau di sini adalah anak, ya. Jadi tidak sembarangan ya, engkau di sini ya. Umat perjanjian, kalau di zaman perjanjian lama ya. Jadi aku Tuhan akan mengangkat engkau, itu bicara di perjanjian baru statusnya adalah anak yang berhak menerima warisan, betul nggak? Ya, jadi anak yang kita belajar kan kemarin tentang ahli waris ya. Jadi Tuhan akan mengangkat engkau, siapa itu? Orang yang percaya kepada Yesus yang menjadi anak. Ya, yang berhak menerima janji ya. Yang menjadi ahli waris. Menjadi apa saudara? Kepala dan bukan menjadi ekor. Jadi saudara, destiny kita, ketetapan Tuhan atas hidup saudara dan saya adalah kepala, betul? Jadi saya tidak mau saudara punya mental sebagai ekor. Amin. Ada banyak anak Tuhan gak ngerti destiny-nya dia, betul? Ya. Jadi bukan karena kita, tapi Tuhan yang mengangkat kita. Kenapa? Karena kita anak. Amin. Ya, kita ahli waris, kita berhak menerima janji. Ya, jadi Tuhan yang angkat. Bukan karena kekuatan kita, bukan karena usaha kita, bukan karena kerja keras kita, tapi Tuhan yang angkat. Amin. Ya, untuk jadi apa? Kepala. Nanti kita samakan dulu, kepala itu apa sih? Begitu ya.
Tapi istilahnya pertama kali saudara harus tahu bahwa destiny kita apapun saudara. Tapi kan saya orang miskin, tapi saya tidak berpendidikan, tapi kan saya sudah tua, saya mau jadi kepala dinas apa, saya jadi wakil menteri, saya mau jadi apa. Saudara, nanti kita akan bicara, tapi yang jelas destiny saudara dan saya apapun saudara, ketika saudara menjadi anak, Tuhan akan mengangkat engkau. Amin. Jadi apa saudara? Kepala. Betul? Walaupun nanti ada syaratnya, nanti kita bicara lain. Bukan ekor. Jadi saudara, dalam pemahaman kita, di dalam pengertian kita, kita harus punya mental kepala. Betul nggak? Bukan mental sebagai ekor, betul nggak? Mental yang jadi korban, memang saya yang harus menuruti perintah. Bukan mental pemimpin, betul? Ngerti nggak saudara? Karena memang destiny kita kepala, men. Nah, sekarang kita bilang nih, ya, dan dia katakan tetap naik dan tidak pernah turun. Itu nanti kita bicarakan. Nah, sekarang kepala dulu, Bapak Ibu. Saya ingin saudara ini benar-benar ngerti gitu loh. Aku ini bukan sembarangan loh. Saya ini nggak sembarangan loh. Mungkin dunia bilang saya orang rendahan. Tapi aku ini secara roh bukan loh. Gitu loh maksud saya. Jadi saudara itu menghargai diri saudara tidak rendah. Betul? Amin. Sehingga saudara mengasihani diri sendiri. Ya. Apa itu kepala saudara? Kepala itu bicara posisi, betul? Kepala itu selalu di atas. Kepala bisa bicara jabatan, betul? Betul nggak saudara? Ya, kalau ada RT, ada Pak RT, kepala rumah tangga. Kalau Bapak, kepala rumah tangga, betul nggak? Yang memberikan keputusan, yang punya kuasa, betul nggak? Atau kepala itu bisa bicara pemimpin, betul? Ekor yang dipimpin, betul? Nah, saudara hari ini kita nggak perlu berpikir tentang jabatan. Ya, walaupun nantinya itu akan menyertai, ya, nggak usah perlu seperti itu dulu, karena saudara akan berpikir bagaimana saya mungkin jadi wakil gubernur, jadi gubernur, jangan dulu lah. Tapi saudara kita bicara tentang posisi, ya, tentang posisi, amin, ya. Nah, saudara, saya belajar ilmu manajemen, saudara mungkin belajar juga. Bicara pemimpin, kalau saya punya posisi memimpin, seperti saya sekarang memimpin jemaat, itu bicara mempengaruhi. Ilmu memimpin itu sebenarnya ilmu mempengaruhi saudara. Ngerti ya? Ngerti ya? Jadi saudara itu ditetapkan Tuhan jadi kepala bukan karena jabatan, tapi saudara punya kuasa untuk mempengaruhi. Amin. Jadi ketika saudara punya tetangga-tetangga yang tidak memiliki spirit yang benar, kalau saudara punya komunitas itu jahat, saudara punya kuasa untuk mempengaruhi mereka. Amin. Itu kepala saudara. Jangan justru dipengaruhi. Amin. Karena di dunia ini hanya dua aja hukumnya. Saling mempengaruhi. Kuat-kuatan mempengaruhi. Betul nggak? Jadi bukan saudara muda, bukan saudara tua. Tapi kalau saudara memiliki kuasa mempengaruhi, magnet itu orang akan dipengaruhi. Saya mau bagi berkat sedikit. Saya jadi kepala keuangan itu umur saya masih muda. Ya, saya waktu itu masih sarjana muda. Jadi ya umurnya di bawah 30 tahun lah kali ya. Anak buah saya 16 orang tua semua. Mereka suami istri kebanyakan. Jarang yang single. Saudara, kalau saya nggak ngerti otoritas saya jadi kepala, bukan hanya jabatan, saya akan menjadi orang yang stres. Betul nggak? Nggak akan dihormati oleh mereka, betul nggak? Secara umur aja sudah nggak dihormati, saudara.
Apalagi wibawa, apalagi dengar suara saya. Padahal saya harus mempengaruhi mereka. Betul? Nah, makanya itu saya mau kasih tahu, walaupun saudara belum menjabat sesuatu, tapi saudara itu diberi kepercayaan Tuhan, diangkat oleh Tuhan untuk memiliki kuasa mempengaruhi. Amin. Karena saudara kepala. Saya sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Saudara tahu setiap pagi itu anak buah saya yang ibu-ibu, saudara, dia sengaja datang lebih pagi hanya untuk curhat. Suaminya lah, inilah. Jadi saya itu sebenarnya matang sebelum waktunya, saudara. Jadi umur segitu saya udah biasa mendengar keluhan-keluhan suami istri. Ya, orang-orang dunia, saudara. Saya pikir-pikir kenapa ya kok bisa mereka mau dengar nasihat saya, betul nggak? Jadi bukan masalah saudara pinter, betul nggak? Bukan masalah saudara punya jabatan, betul? Kalau dipikir-pikir jabatan saya masih kepala seksi, saudara. Eselonnya masih rendah. Dia bisa curhat ke eselon yang lebih tinggi, betul nggak? Tetapi karena saya tahu destiny saya diangkat Tuhan menjadi kepala. Amin. Amin ya, ngerti ya. Jadi kepala itu bukan hanya jabatan, saudara. Tetapi kuasa untuk mempengaruhi. Jadi kalau saudara tinggal di sebuah tempat yang seperti neraka, kok saya tinggal di perusahaan, kok Tuhan saya kerja di perusahaan kok seperti neraka ya. Semuanya kacau, orangnya jahat dan segala macam. Tuhan yang mengangkat engkau kepala di situ. Mungkin kau nggak punya jabatan jadi manajer, kau nggak punya jabatan sebagai supervisor, tapi secara roh kau punya kuasa mempengaruhi neraka menjadi surga. Amin. Samakan dulu ya persepsinya, supaya saudara mengerti. Kepala emang kapan saya jadi kepala dinas? Kok saya nggak pernah? Kayaknya sampai tua umur saya udah segini belum jadi kepala. Saudara, kalau saudara sebagai seorang ibu yang punya cucu, punya mantu, udah sepuh. Ketika melihat keluarga saudara kacau. Kemarin saudara, saya punya anak rohani, umurnya udah 70 berapa ya? 76, 78, habis hampir 80 tahun ya. Dia kena saraf kejepit, jadi dia gak bisa jalan, dia orang kaya, punya pembantu banyak. Jadi dia harus dilayani sama dayang-dayang lah saudara. Nah kemarin karena ada kejadian mantunya meninggal, saya sengaja lah. Sekarang ini karena saya sudah lulus, pagi-pagi saya nggak banyak kegiatan. Saya berdoa kepada Tuhan siapa orang yang saya kunjungi begitu. Jadi setiap pagi ada Tuhan gerakkan, kamu kunjungi ini, kamu kunjungi ini. Saya kunjungilah dia saudara. Wah seneng banget dia nangis. Dulu saya mempeakan dia itu waktu saya belum lulus, masih mahasiswa. Dia sudah istri pejabat, sudah punya anak. Kebayang itu aja, saudara lihat bahwa saya punya pengertian bahwa saya ini kepala gitu kan. Kemudian saya datang dia nangis kan, aduh Mbak Yus gini gitu. Terus dia bilang, Tuhan gak jawab doa saya. Kenapa Bu? Saya seharusnya dipanggil Tuhan. Kenapa saya sudah tidak berfungsi, cuma duduk doang. Mantu saya yang umurnya 51 tahun malah dipanggil, gak sakit. Gimana itu anak saya gak kerja? Gimana hidupnya dia? Waduh, ngomong lah macam-macam. Tuhan, kenapa saya nggak kepanggil? Kenapa orang lain dipanggil? Saya biarin aja saudara dia ngomong begitu ya. Nangis-nangis, gimana tuh? Itu gimana Mbak? Ada nggak doa yang gimana supaya dijawab? Saya dengerin aja saudara, orang tua ya namanya ya. Saya mulai ngomong sama dia. Ibu tahu nggak kenapa Tuhan belum panggil ibu? Kenapa Tuhan gak jawab doa ibu? Karena saudara pernah suatu ketika dia itu udah sekarat saudara. Di Boromeus semua sudah dipasang. Ya, dan anaknya tidak memberitahu siapa, hanya memberitahu 2 orang, saya dan Penatua Leo. Karena dianggap orang-orang yang memang dekat dengan mereka. Nah puji Tuhan waktu itu saya benar-benar jamnya itu pas. Akhirnya gak boleh masuk 1 orang pun, orang bilang itu pendetanya gitu kan.
Nah Bang Leo kan terlambat karena dia pulang kerja sudah jam berapa kan. Nah saya masuklah saudara. Masuk, wah udah dipasang. Saya itu berpikir saya udah serahkan dia. Karena saya pikir ya juga ya udahlah mau gimana ya. Jadi saya berdoa itu benar-benar bukan doa kesembuhan, bukan doa dia supaya hidup saudara. Tuhan saya serahkan dia. Kan dia gak bisa apa-apa saudara. Allah sudah begitu saya sendirian di situ kan. Saya doakan itu. Nah besoknya saya udah mikir gini. Besok pasti akan ada WA dari anaknya bahwa dia dipanggil Tuhan. Pagi-pagi saya lihat WA. Mbak Yus puji Tuhan. Kenapa saudara begitu saya turun, Bang Leo bilang, Mbak Yus sudah doain ya? Udah Bang, aduh saya sulit untuk masuk. Jadi Bang Leo gak boleh ya. Jadi bersyukur saat itu saya bisa masuk untuk doain dia. Pagi-pagi saudara, saya dapat WA dari anak PN. Dia bilang, Mbak Yus puji Tuhan mujizat terjadi, Mama bisa pulang. Hah? Ngerti ya? Saya sendiri gak berharap saudara. Nah pasti ada maksud Tuhan kan, betul gak? Terus saya bilang sama dia cerita anak begini, anak begini. Ibu tahu nggak bahwa ibu sedang diberi kuasa untuk merukunkan, betul nggak? Karena ibu itu lem, gini kalau ibu dipanggil itu, bisa kacau, betul nggak saudara? Kenapa? Bagaimana tugas ibu? Ibu nggak bisa jalan, berdoa. Ya udah gak usah protes kalau sekarang ini hanya berdoa, betul. Tapi saya gak bisa pergi seperti Mbak Yus kemana. Gak perlu. Ibu tahu fungsi ibu. Ibu sedang mengubahkan sesuatu. Kalau ibu cepat-cepat dipanggil Tuhan, mau ada kekacauan di tengah-tengah anak cucu mantu. Akhirnya pulang-pulang dia bilang, Mbak Yus saya tahu fungsi saya sekarang. Saya seger, saya nggak mau mikir-mikir lagi Tuhan panggil saya, Tuhan panggil saya. Saya mau berdoa satu persatu untuk anak cucu mantu saya. Aduh saya senang sekali saya peluk dia. Kenapa saudara? Kadang-kadang kita tidak mengerti sebenarnya kita ini kepala, betul? Ketika ada kekacauan di keluarga kita, kekacauan di pekerjaan kita. Saudara Tuhan katakan aku mengangkat engkau. Kau punya spirit untuk mempengaruhi, amin. Yes. Jadi jangan A, B, C, D salahkan. Pemimpin saya, ini saya. Bukan, mereka gak punya kuasa seperti engkau. Engkau bisa mengubah neraka menjadi surga. Amin. Itu kepala, kita samakan dulu, betul? Jadi saudara Bapak Ibu jangan kita sebagai anak kita bermental seperti ekor. Betul? Pasrah. Ekor kan begitu. Aku mah nu mimpin weh. Pemimpin ngomong saya ke sana. Salah dosa mah pemimpin. Betul enggak saudara? Selalu mempersiapkan diri menjadi korban. Betul? Tidak mengambil otoritas, betul? Engkau kepala. Amin. Jadi ketika di rumahmu ada kekacauan, keluarga besarmu ada kekacauan, jangan suruh A, B, C, D, E. Mungkin saya bukan anak pertama, mungkin saya bukan ini, bukan yang paling kaya di keluarga besar itu. Tapi saya kepala. Secara roh, saya yang ambil alih. Saya punya kuasa mempengaruhi. Amin. Ya. Baik, itu poin pertama. Amin. Supaya saudara mengerti ya. Kita lihat Efesus 1 ayat 16 sampai 23. Ini panjang, saya akan baca dengan cepat ya. Aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu. Dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku. Dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh, hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya. Betapa kayanya bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus.
Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Yang dikerjakan di dalam Kristus dengan membangkitkan dia dari orang mati dan mendudukkan dia di sebelah kanannya di surga. Jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut. Bukan hanya di dunia saja, melainkan sampai dulu di situ. Jadi saudara, kenapa Tuhan angkat saudara kepala? Karena saudara tahu bahwa kuasa yang bekerja dalam hidup saudara dan saya begitu hebat. Amin. Maka itu Paulus bilang, aduh ini jemaat gimana sih kok mentalnya sebagai ekor? Dia nggak ngerti apa? Katanya Paulus ya. Dia berdoa, ya ayat yang tadi ya, ayat sebelumnya ya, ayat yang ke-17 atau 18. Ya, supaya jemaat ini tuh punya hikmat, punya wahyu, mengenal dia dengan benar. Ada banyak anak-anak Tuhan kenapa bermental ekor, karena dia nggak ngerti kuasa yang bekerja dalam hidupnya. Ayat 18 ya. Maka itu Paulus bilang supaya orang anak-anak Tuhan ini mengenal Tuhan dengan benar. Supaya mata hatinya terang. Dikatakan ya bahwa dikatakan betapa kayanya kemuliaan. Kemudian ayat 19 dikatakan betapa hebatnya. Di mana itu saudara? Dalam hidup kita, betul? Kenapa kita harus jadi kepala? Karena kita punya kuasa yang hebat, betul nggak? Amin. Betapa hebatnya kuasa bagi kita anaknya. Terus ayat 20 yang dikerjakan. Ya, terus 21. Ini yang hebatnya. Jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan. Dan tiap-tiap, nah artinya begini, kuasa yang bekerja saking hebatnya, saudara melebihi pemerintah-pemerintah di Indonesia. Artinya kalau saya mengerti fungsi saya sebagai kepala, ketika saya memakai otoritas saya, kuasa untuk mempengaruhi, saya bisa menentukan pemerintah ini, betul? Betul nggak saudara? Saya ingin saudara tahu bahwa saudara ini hebat. Ya, dia bilang lebih tinggi daripada segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan, roh jahat apapun lah, dan kerajaan dan tiap-tiap nama. Tiap-tiap nama itu bicara juga nama penyakit saudara. Amin. Mau lupus, autoimun, saya suka keliru mentimun gitu ya, autoimun ya kan, ya autoimun karena jenisnya banyak, inilah itulah, aduh, kayaknya setiap bulan itu ada penyakit baru yang ditabiskan gitu ya. Jadi kadang kita jadi korban gitu ya, waduh ini belum ada obatnya gitu. Jadi kalau seolah-olah kita sudah pasrah, kalau penyakit gak ada obatnya silakan mati lah gitu kan, betul nggak? Karena belum ditemukan obatnya. Ya. Kalau kita mengerti fungsi kita sebagai kepala, amin. Kita ngerti kuasa yang bekerja atas diri kita nih hebat. Saudara punya otoritas, kuasa untuk mempengaruhi. Amin. Amin saudara. Jadi saya rindu sekali saudara mengerti destiny saudara. Posisi saudara. Saudara bukan kepala, bukan ekor, tapi saudara kepala. Kita kembali lagi ya tadi ke Ulangan 28 ayat 13. Kembali lagi ke situ ya. Nah, masalahnya saudara, Tuhan mengangkat kita itu ada syaratnya, betul. Ya. Walaupun kita anak, tetapi kalau hari ini kita enggak taat pada perintahnya dengan setia,
ya kita jadi ekor. Betul nggak? Ngerti nggak saudara? Jadi memang kita kepala. Tapi kepala itu kita punya otoritas. Kita punya otoritas, tapi otoritas itu benar-benar termanifestasi kalau saudara dan saya hidup di dalam ketaatan. Betul nggak? Ada syaratnya. Betul? Ada bagian Tuhan, ada bagian kita. Saudara akan jadi ekor terus walaupun saudara jadi anak kalau saudara tidak taat. Gitu loh masalahnya. Tapi saudara akan terus naik dan tidak turun kalau saudara taat. Jadi taat itu saudara, itu bicara saudara dengar, lakukan. Betul nggak? Kalau saya hanya dengar, saya belum jadi kepala. Karena Tuhan mengangkat kepala, itu bicara posisi. Kalau saya hanya dengar, saya belum melakukan, tidak terjadi apa-apa dalam hidup saya. Tapi hidup saya mengalami manifestasi kuasa otoritas kepala. Kalau saya dengar, saya lakukan. Ketika saudara taat, posisi saudara berbeda. Amin. Yang tadinya saya jadi ekor, Tuhan angkat saya jadi kepala. Amin. Nah, kalau saudara terus hidup di dalam ketaatan, saya percaya bahwa saudara akan naik dan tidak pernah turun. Kenapa rohani kita merosot? Karena kita tidak taat. Betul nggak? Saya pastikan kalau saudara taat, kau akan tetap naik dan tidak pernah turun. Karena engkau kepala. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudara, ketika kita taat, posisi kita berbeda. Artinya doa-doamu berbeda. Kuasa Tuhan dinyatakan, otomatis ya, kau bisa mengubah sesuatu, kuasa penciptaan terjadi, betul nggak? Karena kau memimpin, betul? Roh jahat dihancurkan, betul? Luar biasa ya, dahsyat. Tuhan bilang kamu nggak usah kerja keras untuk kamu jadi kepala. Orang dunia harus kerja keras. Kamu taat aja. Masa gitu aja kita nggak mau, saudara, betul nggak? Padahal hebat kuasa dalam hidup kita. Ya kalau saya sih, saya bayarlah harganya, betul nggak? Asal saya jadi kepala, betul? Tapi seringkali kita tidak taat, betul? Kenapa kehidupannya semakin merosot? Ya. Jadi kalau saudara semakin taat, saudara pengaruh saudara semakin ilahi. Mungkin saudara nggak rasa, mungkin saudara nggak nggak sadar gitu ya. Tapi ketika saudara ngomong, tiba-tiba, hah? Betul itu? Saya nggak bisa tidur loh. Ketika aku mendengar omonganmu, hidupku berubah. Kau sedang punya kuasa mempengaruhi orang, betul? Amin. Bukan karena kau pandai ngomong, betul? Karena kata-katamu tertutup merapin seperti Yusba Dudu bahasa Indonesia, betul nggak? Tapi karena kau taat, kau punya Tuhan angkat sebagai kepala, kau punya kuasa untuk mempengaruhi. Amin. Amin. Satu ketika waktu doa semalaman kemarin ada seseorang datang pada saya. Saya jarang ya bawa firman di BTC. Mbak Yus gak kenal saya. Terima kasih ya Mbak. Saya kalau dengerin firman. Ini bukan masalah kesombongan ya. Bukan ya. Itu bicara kapasitas lah kalau gak salah ya. Gini. Saya kok bisa ya Mbak. Tek gitu langsung. Saya itu langsung terus saja terngiang-ngiang gitu. Kamu siapa? Di persekutuan mana? Gitu kan bingung saya saudara. Saudara itu bukan karena pandainya orang bicara. Amin.
Tapi karena saudara membangun ketaatan. Karena Tuhan mengangkat engkau sebagai kepala. Dan engkau selalu naik. Tidak pernah turun. Engkau akan tetap naik. Dan tidak pernah turun. Ayat yang ke-14 apa? Dikatakan. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Dan apabila engkau tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri dari segala perintah yang kuberikan kepadamu pada hari ini dengan mengikuti. Yang kedua, hidup kita tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Kita pakai kacamata kuda terus saja. Suatu ketika saudara, saya sama saudara Sorta ya, saya pelayanan kemana, nah tiba-tiba ada kuda di sebelah saya. Kuda, sama Maya, kudanya, dia kan suka jahil saudara ya. Kudanya kan bagus banget, ditutuplah matanya. Terus dia kita lampu merah, Mang, kenapa itu kuda mata ditutup? Katanya gitu ya. Terus dia bilang, iya Neng, matanya harus ditutup kalau dibagi. Karena kalau enggak stres dia. Emangnya kenapa kalau stres kudanya? Langsung lampu hijau. Mei, kamu banyak sekali pertanyaan. Lampu merah cuma berapa menit, saya bilang gitu. Kuda aja saudara harus ditutup supaya tidak stres. Kenapa anak Tuhan stres? Karena sering menyimpang ke kanan dan ke kiri. Ngerti enggak? Ngerti enggak saudara? Matanya kemana-mana saudara. Enggak fokus sama Tuhan. Stres makanya. Saya percaya kalau saudara fokus hanya damai sejahtera dan sukacita yang kau alami. Betul enggak? Makanya pakai kacamata kuda ikut Tuhan itu. Peduli amat lah, sebelah punya cincin 20 gram, sebelah punya TV 100 inch, terserah lah. Gitu ya. Maka itu jangan menyimpang ke kanan dan kita akan stres saudara. Dan dikatakan jangan punya Allah lain. Betul enggak? Artinya jangan, pastikan kau tidak pernah punya berhala yang lain. Artinya saudara cinta Yesus mati-matian, habis-habisan, gila-gilaan. Baru Tuhan angkat saudara jadi kepala. Amin. Seringkali kita masih mendua saudara. Orang di dunia aja gak mau diduakan. Betul gak Bumian? Apalagi Tuhan. Tuhan itu lebih cemburu dari saudara, betul? Berapa kali saya pernah bawa firman ya tentang Allah cemburu ya. Ya udahlah, udah aja sekarang kalau ikut Yesus ambil keputusan sekali Yesus tetap Yesus selamanya, betul? Jangan cari berhala yang lain lah. Berhala itu apa? Lebih daripada Tuhan itu berhala. Ya, kau mengasihi suamimu, istrimu lebih daripada engkau mengasihi Tuhan berhala. Kau mengasihi benda lebih daripada engkau mengasihi itu berhala. Betul, berhala itu bukan hanya patung, betul? Amin. Jadi apa? Jadi Tuhan bilang, kalau kau fokus sama aku akan angkat jadi kepala. Amin. Ya. Selanjutnya saudara, jadi sudah mengerti ya, kita ini memang ditakdirkan, didestinikan jadi kepala, tapi ada syaratnya. Ya. Ada satu firman sebenarnya, kita lihatlah, Efesus 1 ayat 11 dan 12, nggak apa-apa, buka saja ya. Sebelum kita melangkah ke poin selanjutnya, saya akan bacakan buat saudara. Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan, kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendaknya. 11 saja ya. Aku katakan di dalam Kristus barulah kita mendapat bagian yang dijanjikan, betul? Aku dikatakan di dalam Kristus tanda kutip saudara.
Karena di dalam dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Artinya saudara, bicara di dalam Kristus bukan kita percaya tentang kuasa kebangkitan. Karena sebelum bangkit Yesus, setelah bangkit Kristus, betul gak? Bukan kita hidup di dalam penderitaan kebangkitan, tapi yang dikatakan di dalam Kristus, pikiran saya Kristus, sikap batin saya Kristus, kehendak saya Kristus, betul? Barulah kita akan mendapatkan bagian yang dijanjikan dan ditentukan semula untuk kita. Nggak pernah tertukar dengan yang lain. Amin. Bicara di dalam Kristus, anak Tuhan belum tentu mendapatkan bagian, betul? Hanya di dalam Kristus, pikiranmu harus sama dengan Kristus, sikap hatimu. Bicara itu bicara ketaatan. Amin. Yang saya bilang, orang Kristen belum tentu lahir baru, orang lahir baru belum tentu memiliki pikiran Kristus, betul? Makanya kenapa kalah terus? Lahir baru belum tentu sama dengan kemenangan, betul? Selalu ada yang Tuhan mau dalam hidup kita. Karena di dalam Kristus. Baik. Aduh susah banget ya Mbak jadi kepala nih. Jangan. Tuhan memberikan Roh Kudus buat kita, men. Ya. Kita lihat Efesus 1 ayat 13 sampai 14 masih di situ. Ayat 13. Nah, saudara kan tadi dibilang di dalam Kristus kan ayat 11. Tuhan baik. Ya, kamu nggak bisa di dalam Kristus kalau kamu dengan kekuatan sendiri. Makanya ayat 13 dikatakan di dalam Dia. Jadi kamu harus di dalam Kristus. Tapi di dalam Kristus juga kamu telah mendengar firman kebenaran yaitu Injil keselamatan di dalam Dia. Dimateraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikan. Ayat 14 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita. Sampai kita memperoleh seluruhnya. Yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji. Tuhan tahu saudara, kau harus jadi kepala. Karena Tuhan mau kau mempengaruhi. Tetapi Tuhan tahu kau gak bisa hidup dengan kekuatanmu sendiri. Maka Dia berikan Roh Kudus sebagai jaminan. Bisa gak kita jadi kepala? Bisa. Karena Roh Kudus. Amin. Jadi itu jaminan bahwa kita pasti akan menerima semua janji Tuhan. Betul gak? Ya, supaya kita memuji kemuliaan Dia. Jadi saudara, Roh Kudus diberikan kita. Saya sudah terangkanlah fungsi Roh Kudus, bagaimana kita harus memperlakukan Roh Kudus ya. Ada satu khotbah tersendiri. Tapi inilah kita bersyukur kepada Tuhan bahwa bukan karena kuat, bukan karena gagah, tapi karena Roh Kudus diberikannya sebagai jaminan. Sehingga kita sanggup dan pasti bisa jadi kepala. Amin. Makanya saya selalu bilang, Indonesia penuh kemuliaan dan Indonesia dipulihkan. Bukan karena presidennya yang hebat, betul? Saudara setuju dengan saya? Tapi karena ada anak Tuhan yang tahu posisinya, betul? Gereja yang tahu posisi. Bahwa dia adalah kepala dan bukan ekor. Jadi jangan berpikir bahwa saudara berpikir bahwa pilih presiden yang hebat supaya Indonesia dipulihkan. Karena Tuhan memberikan kuasanya lebih dari pemerintah-pemerintah ada dalam hidup kita. Kita yang mengambil posisi bagaimana? Taat. Enggak bisa bekerja sama dengan Roh Kudus. Amin. Untuk bisa kita taat. Roh Kuduslah yang memberikan kemampuan. Betul gak? Supaya kita memperoleh setiap janji-janji Allah. Saudara, saya dengar kemarin beberapa pejabat tahu saya sudah pensiun, saudara, walaupun dia yang masih aktif, teman-teman saya di kementerian, kalau pergi ke Bandung selalu WA saya. Telepon saya pernah bilang sama teman, aduh pusing, saya lagi pelayanan, saya di hotel ini, dia lagi menjabat.
Ayo dong, temenin saya tidur di kamar. Kan dia gak enak kan saudara. Ya kan saya udah pensiun gitu kan. Bahkan yang sudah pensiun pun yang masih di hire karena dia sudah jadi dirjen. Kemarin juga begitu, Bu Yus saya lagi dinas nih di Bandung. Makanya hari kapan tuh saya temenin dia di hotel saudara ya. Begitu. Nah saudara dia bilang, tahu gak Bu Yus itu kepala ini sekarang masuk penjara. Begini, begono. Padahal dia udah pensiun ya, waktu COVID dia bikin laboratorium masker ya, masker itu. Dan dia nipu tuh negara sampai sekian M. Sekarang dia masuk penjara. Eselon 3-nya masih muda, udah dipecat jadi PNS. Waduh keluarganya. Ya, jadi cerita-cerita seputar begitulah saudara. Saya langsung refleks kepada zaman saya. Saya 11 tahun megang anggaran. Bayangin. 11 tahun. Enggak ada LSM. Itu biasanya kalau orang megang anggaran itu banyak LSM minta duit saudara. Mohon maaf orang suku-suku Sumatera Utara itu, saya nggak sebut namanya, gitu suku apa. Itu paling rajin, neror lah apa, betul nggak? Minta ujung-ujungnya duit. Ya, kita diteror tuh banyak seringkali teman saya tuh ngumpet di kamar mandi apa. Tapi saya mau kasih tahu. Dan anak buah saya semuanya tahu. 11 tahun sepertinya ada awan melindungi saya. Tidak terjadi apa-apa. Saya kagum dengan Tuhan. Makanya kenapa kalau Samuel berdoa tuh Daud, maka tadi Ibu Popi bilang, maka katanya keamanan 40 tahun ya. Keamanan 40 tahun Bang. Kalau nggak ada orang yang melit itu, betul nggak? Makanya saudara, posisi kita ini nggak main-main. Amin. Jadi jangan berpikir, apalah saya. Orang miskin, tertindas, gak punya duit. Wah semakin merosot gini saudara. Saya mau saudara tahu, destiny saudara bukan itu. Walaupun secara kenyataan saudara begitu peduli amat, betul? Tapi secara roh. Itu akan ngikutin saudara, Tuhan akan angkat engkau seperti rembang tengah hari, betul? Oh jabatan itu pastilah. Tapi kau harus mengerti jati dirimu. Kau punya posisi. Amin saudara. Saya ingin memberi encourage lah, semangat buat saudara. Orang berpikir kita orang sederhana. Persekutuan Lembang. Oh di sana banyak orang sederhana. Betul gak saudara? Gak banyak konglomerat. Gak banyak. Saya mau buktikan. Selama kita punya posisi orang sederhana, itu bisa jadi orang hebat. Amin. Orang sederhana, iya. Mentalnya ekor, bikin proposal, minta-minta. Ayo kita orang sederhana, ayo minta-minta. Enggak mau saya, betul? Dari awal gereja ini, gak punya apa-apa. Saya punya destinasi. Saya mempengaruhi, betul? Kalau dipikir-pikir saudara, saya ini pemimpin yang harusnya paling stres. Gak punya orang mahasiswa dulu kan. Orang sederhana, persembahan cuma 200.000. Pindah-pindah, betul gak saudara? Saya mau ajar saudara gitu loh. Supaya saudara menghargai diri saudara tidak rendah, betul? Sehingga saudara ketemu dengan orang hebat, saudara semakin mengkerut. Karena saudara kepala. Kemarin saya bilang sama siapa ya? Waktu saya berdoa saudara, tiba-tiba itu seperti ruangan saya tuh harum gitu. Kalau ada iklan tuh seperti bunga apa ya, jalan-jalan. Saya bilang Tuhan apa? Aku akan membuat pelayanan ini semerbak harum. Itu saudara, terakhir ya saya dapat doa ya, kalau saya doa sendiri. Terus impresi saya, terus udah gitu ada orang rame gitu. Apa? In karpet gitu, merah. Saya bilang, siapa yang kawin Tuhan? Kata Tuhan, aku akan bawa jemaatku masuk ke karpet kemenangan demi kemenangan. Saya langsung, 2 hal itu terus saya doakan sekarang nih. Supaya lewat pelayanan ini ada semerbak harum.
Nggak ada orang kaya, nggak ada konglomerat, biarin aja. Ya, tapi kita punya 4 ruko, 1 ruko 1,8 M itu saudara. Punya tanah di Ciputri, betul nggak? Punya mobil, punya sepeda motor, aduh punya apa lagi? Kaya kita. Amin. Nggak minta-minta, kita nggak mental ekor, betul? Saudara bukan mau begini itu supaya saudara tahu lah bahwa Tuhan kita tuh hebat. Amin. Kuasa yang bekerja dalam hidup kita itu luar biasa. Supaya apa? Karena semua rindu, ya, seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Anak yang bagaimana? Anak yang berfungsi sebagai kepala. Betul nggak? Lah kalau anak-anak yang korban ya sama-sama jadi korban saudara. Betul nggak? Nggak mempengaruhi. Tapi anak-anak yang mengerti jati dirinya. Ketika ketemu dengan banyak orang. Dia yang melit, memimpin, membawa dia. Menjadi portal. Ya, untuk setiap orang bertemu dengan Allah. Kan portal kan? Iya kan? Hidup saudara itu. Amin. Saya percaya bahwa Tuhan semakin kita hidup di dalam ketaatan. Jadi Bapak Ibu gini aja, kita kayak kuda aja lah. Taat aja udah. Betul gak? Kalau kau melenceng stres. Udahlah gitu aja. Saya bersyukur juga ketika Ibu Maya ngomong gitu ada ilham juga. Saya baru ngerti ya Mbak Yus katanya. Si kuda tadi ditutup matanya supaya gak stres. Rupanya kuda bisa stres ya, bukan kita aja yang stres. Kenapa saudaraku dia lihat kan? Lihat mobil, lihat ini, lihat itu gitu. Padahal itu kan harga mahal, saudara kuda itu ada yang beli kayaknya. Ratusan bahkan miliaran, kudanya bagus banget. Nah saudara jadi jangan menyimpang ke kanan dan ke kiri ya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Oh kayaknya kita nyanyi itu deh nanti ya. Oke ya, oke ya. Jadi kapasitas kita kalau kita taat akan semakin berubah. Akan semakin berkembang. Takaran iman kita semakin berkembang. Pasti kita akan jadi agen perubahan. Baik kita akan bangkit berdiri. Mohon Bang Nando ya, sekali Yesus tetap nggak jadi ya lagu itu ya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Kami tahu sekarang siapa jati diri kami, destiny kami. Dalam hidup kami ada kuasa yang sangat hebat. Lebih dari pemerintah-pemerintah. Lebih dari pemimpin-pemimpin. Lebih dari nama-nama yang bisa disebut. Terima kasih Tuhan. Betapa hebatnya Engkau. Betapa kayanya kami Tuhan. Dengan penuh kelimpahan. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, yes, tetap Yesus yang mempesona hatiku, beri damai dan kesempatan baru dalam musim kehidupan. Yes. Waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan keselamatan. Mari secara profetik deklarasi. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang. Amin. Karena kasih-Nya sekarang ku
Yesusku, ku cinta Kau dalam segala keadaan. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru dalam setiap musim kehidupan. Musim kehidupan, waktuku kuat maupun lemah, waktuku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan sekali Yesus. Deklarasi, katakan dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Amin. Harapanku akan hilang, yes, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau sekali Yesus, sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta. Oh sekali lagi, sekali Yesus, sekali. Amin. Selamanya Yesus. Amin. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau. Oh Yesusku, oh Yesusku, ku cinta Kau. Oh Yesusku, oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Mari angkat kedua belah tanganmu. Kau sudah dengar firman Bapak Ibu. Sebelum pulang, terimalah berkat Tuhan. Tuhan mengangkat engkau menjadi kepala, bukan ekor. Kau pasti naik dan tidak pernah turun. Asalkan engkau ketika hari ini mendengar suara Tuhan, kau melakukan perintahnya dengan setia. Kau akan mengalami hidupmu semakin naik dan tidak pernah turun. Pengaruh ilahi semakin besar. Kau akan mengerti betapa hebat kuasa yang bekerja di dalam panggilannya, dalam hidupmu. Betapa kaya, penuh dengan kelimpahan kuasa yang bekerja lebih tinggi daripada pemerintah-pemerintah, lebih tinggi daripada penguasa-penguasa, lebih tinggi dari pemimpin-pemimpin, lebih tinggi dari setiap nama yang disebut. Engkau kepala, engkau punya kuasa lebih tinggi dari apapun. Kau tidak pernah ditetapkan menjadi ekor. Dihancurkan setiap mental ekor di dalam nama Yesus. Tapi dicetak untuk memiliki mental kepala. Kuasa
untuk mempengaruhi. Pulanglah dengan damai sejahtera. Saudara pasti bisa, karena Roh Kudus diberikan untuk menjadi jaminan bahwa semua janjinya pasti akan digenapi atas hidupmu. Kau akan menjadi kepala, kau akan tidak menjadi ekor, dan kau tetap naik dan tidak pernah turun. Dan Roh Kudus yang memberikan kemampuan bagimu untuk taat dalam kehidupan sehari-hari dan menerima janji-janji Tuhan. Dialah yang mempengaruhi hidupmu, menyertai, memimpin hidupmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Kita katakan sama-sama, amin.